Sahabat Rema terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Kita kembali pada Rema Senin 10 November 2025. Merupakan peringatan Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Bacaan untuk kita renungkan hari ini dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Dan tema permenungan kita, pemaafan sebagai cara melepaskan rasa sakit hati. Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, bila ada seseorang yang berbuat salah dan menyakiti kita, berapa kali kita sanggup mengampuni dalam sehari? Bagaimana jika lebih dari 7 kali dalam sehari? Apakah pengampunan itu ada batasnya? Injil Lukas mencatat bahwa setiap orang Kristiani wajib mengampuni orang yang telah menyesal atas kesalahannya dan meminta ampun. Bahkan Injil Lukas mencatat sampai 7 kali sehari, maka 7 kali pula kita harus mengampuni. Kita jangan keliru mengartikan bahwa angka 7 bukanlah angka harafiah yang dipahami sebagai batas dari pengampunan. Melalui angka tersebut, Yesus mau mengajarkan kepada para murid, tentunya juga kepada kita, bahwa mengampuni haruslah tanpa batas angka. Tugas berat ini kemudian direspon para murid dengan meminta agar Yesus menambahkan atau menguatkan iman mereka. Dan Yesus menjawab, "Jika memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka mereka dapat memindahkan gunung." Artinya, iman yang besar itu akan membuat para murid dapat terus mengampuni. Sahabat Rema terkasih, bagi kita, hal ini seperti sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin terus-menerus disakiti, tapi juga terus-menerus mengampuni? Memang ini adalah tugas yang sangat berat, tetapi inilah yang diminta Tuhan Yesus untuk dijalankan oleh kita. Saya pernah mendengar dari seseorang yang pernah berkata, "Saya tidak akan mengampuni dia sampai kapanpun." Dia berkata seperti itu karena disakiti oleh pasangannya, yang membuat dia sangat merasa sakit dan tidak bisa melupakannya bertahun-tahun. Kita bisa membayangkan ya, bagaimana rasanya seseorang hidup tanpa bisa berdamai dengan situasi yang menyakitkan dan luka yang terus-menerus dibawa oleh dirinya sehingga dipenuhi dengan rasa dendam yang kuat. Sahabat Rema, mengampuni memang hal yang paling sulit dilakukan. Mengampuni bukanlah seolah-olah menyetujui atau membenarkan tindakan salah yang pernah dilakukan orang lain. Namun, memberi maaf itu adalah sebuah keputusan sadar yang disengaja dan sukarela bahwa kita mau berdamai dengan situasi yang membuat kita terbelenggu pada rasa sakit, rasa marah, dan rasa dendam sepanjang hidup. Terlepas dari apakah orang yang menyakiti hati kita itu pantas atau layak mendapatkan pengampunan. Maka dari itu sahabat Rema, daripada kita membawa beban rasa sakit sepanjang hidup kita, mari saya ajak Anda untuk selalu belajar merelakan, belajar melepaskan, dan belajar membebaskan rasa sakit yang kita terima akibat situasi atau perilaku buruk orang lain kepada kita. Lepaskanlah saudara, supaya hidup kita lebih produktif, hidup kita lebih damai dan lebih tenang. Tuhan mau kita seperti itu. Semoga Allah memberkati keluarga-keluarga kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami.
Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.